Coba Bu, kalau anak jangan sedikit loh ya. Anak cuma satu, dua jangan, yang banyak 16. Nggak mau, ayo saya tawar. Punya anak satu bandelnya ndak kira-kira, tapi punya anak 16 hebat, baik, sukses semuanya. Mau? Rubah sudah. Baru 1 menit sudah. Mau? 16 Pak, jangan khawatir sudah. Belum 1 menit ya. Memang perempuan begitu. Ada istri perempuan itu ngadu pada kami. Bukan ngadu, saya guyoni. Hati-hati, ada sebagian perempuan itu tiba-tiba itu kalau ngomong sama temennya waktu arisan bisa senyum ceria, di majelis ceria, tapi kalau sama suaminya pasti emosian. Iya Bu ya, itu saya bener. Nah, ada yang gitu? Jangan bohong. Tapi ada kan 1, 2? 1, 2 ada lanjutan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang jelas, ada bukti Pak. Ada juga seorang suami itu Masya Allah, kalau di kantornya, di perusahaannya, mungkin dia seorang ustadz di mimbar, Masya Allah, tebar senyum sana sini. Kalau ketemu istri keluar taringnya. Ada enggak saksi? Sadar Pak ya, jangan begitu. Enggak boleh. Istrimu yang melahirkan 5 anakmu, 7 anakmu. Hamil itu susah. Saya bayangin kalau di perut saya ada bayi 3 bulan saja, gimana susahnya. Belum lagi melahirkan itu taruhannya nyawa. Cuman anehnya seneng melahirkan ibu-ibu. Alhamdulillah. Uniknya. Wow, setengah mati, bayangin. Anda bayangin. Itu taruhannya nyawa melahirkan itu. Sungguh Allah Maha Kasih. Alhamdulillah, kaum laki-laki harus banyak syukur ya. Yang hamil perempuan. Kenapa? Takut melahirkan? Tidak takut, coba Bu. Kalau anak jangan sedikit loh ya. Anak cuma 1, 2 jangan, yang banyak 16. Nggak mau, ayo saya tawar. Punya anak satu bandelnya ndak kira-kira, tapi punya anak 16 hebat, baik, sukses semuanya. Mau? Rubah sudah. Baru 1 menit sudah. Mau? 16 Pak, jangan khawatir sudah. Belum 1 menit ya. Memang perempuan begitu. Yang tidak punya anak tidak perlu sedih. Anda bisa menjadikan anaknya orang lain menjadi tangga menuju surga yang tinggi. Yang ngomong anak, nggak punya anak gelisah nanti. Nanti kami sambung ke silaturahmi. Baik, ini masalah urusan apa yang menjadi sebab kita terputus dengan pasangan suami istri. Anda wajib indah di rumah. Kenapa? Jika Anda dengan suami dengan istri kok tidak baik, efeknya anak juga tidak bisa baik. Berarti Anda Anda mengajari anak Anda untuk jahat sama ibunya. Kalau Anda seorang suami nggak baik dengan ibunya, dikit-dikit Anda caci, Anda olok dan sebagainya, apalagi Anda provokasi, umikmu tahu ndak? Tahu ndak umikmu? Cuman anaknya masih kecil, anaknya cerdas adalah pilihanmu ayah, gitu. Gitu kalau anaknya pinter. Nah. Ada diajari umikmu tahu ndak? Sama. Khususnya ibuku juga begitu. Tahu enggak ayahmu? Tuh. Dicubiti. Kok diajari musuhan sama bapaknya? Buya paham kalau ada yang tersenyum ketawa itu ada artinya. Karena orang itu tidak mungkin membayangkan kecuali sesuatu yang pernah dilihat. Betul. Jangan keras-keras Bu. Dirubah ibu ya soleha, bapak yang soleh. Rumah tangga harus. Karena rumah tangga yang tidak baik efeknya juga ke anak. Indahnya di dalam Islam, kalaupun berantem, farikuhun, kita disuruh meninggalkan.
fil madaji. Rebut suami istri itu hanya suami diizinkan jangan deketi, tinggalkan ranjang tapi masih di dalam kamar. Di luar kayak enggak berantem. Tapi kalau sudah masuk kamar, suaminya langsung di pinggir sana, istrinya pinggir sini. Bayangin, lucu ya kalau ada CCTV. Bukan berantem di depan anak, dua berantem. Allahu Akbar. Anda melatih anak untuk ke depan bisa berlatih, lalu bisa berantem sama suaminya juga. Tolong sadar wahai ibu. Tahan. Itu tadi, ya kan? Sebabnya tadi tiba-tiba aja sama suami emosian, padahal suami saya ngomong rendah tapi saya ngegas. Ada begitu tuh. Cuman kita paham itu biasanya karena terlalu baiknya pasangan. Sementara sang istri masih kanak-kanak. Tahu anak kecil itu kalau diberi sesuatu, kalau bahasa pepatah itu dikasih bonceng minta gendong gitu. Kalau sudah tahu suaminya baik itu jadi sewenang-wenang. Istri kalau suaminya baik minta apa jadi dituruti itu enggak tambah. Sama suami itu kalau melihat istrinya baik banget kadang-kadang muncul kejahatan di dia. Wah, paling istri saya pasti memaafkan. Kayak anak kecil ngelanggar bapaknya, tenang aja, bapak saya kan baik, pasti nggak marah kan gitu ya. Bapak sayang ke saya, tahu istrinya sangat sayang, sewenang-wenang, berarti dia kayak bayi, akalnya nggak sehat dia. Kalau tahu istrinya baik, orang hebat menjadi lebih baik. Bahkan istrinya tidak baik pun silaturahmi tadi berbunyi, kamu harus baik. Apalagi istri yang baik. Makanya kadang-kadang mohon maaf, istri yang suaminya baik karena sangat baik sehingga istri menjadi seenaknya sendiri. Dan banyak itu. Jadi kita malam pagi ini kita merenung saja. Jangan-jangan itu Anda. Rumah tangga itu harus indah. Anda yang membuatnya. Silaturahmi terjalin ya di suami istri tadi. Kadang-kadang seperti itu tadi. Tiba-tiba marahan, suami juga begitu, sama orang bisa lembut tapi giliran sama istri emosian. Loh kenapa kok emosi? Ada apa? Kok emosi sama istrinya, emosi sama suaminya? Istri melahirkan berapa anaknya, suaminya imam di rumahnya. Tapi kalau terjalin satu suasana hidup yang saling menghormati, saling menghargai. Biarpun dengan suami istri gak perlu guyonan yang merendahkan. Mohon maaf, ini majelis mulia. Buang angin adalah bukan suatu yang haram. Akan tapi kalau menjadi tidak beradab suami istri itu adalah juga gak pantas, gak semestinya. Sampai karena guyonan sudah gak karu-karuan dengan suami istri. Gojlok-gojlokan. Gojlok tahu gojlok? Olok-olokan, olok guyonan. Biarpun guyonan gak boleh. Ini kita perlu koreksi. Sebab apa? Kita khawatir kita ini seperti bercocok tanam. Nanam padi dikasih pupuk, ilmu silaturahmi tadi pupuk terus. Tapi nggak sadar werengnya nggak dipangkas, werengnya nggak disemprot, rumputnya nggak dicabut, benalunya nggak dihilangkan. Maka biarpun kita kasih pupuk, nanti benalunya juga subur. Kalau tadi di awal-awal Buya menyampaikan tentang silaturahmi, tapi kalau nggak dipangkas benalunya, terus gimana silaturahmi? Makanya merenung nanti, ini hanya kami ajari untuk merenung, lanjutkan nanti di rumah masing-masing. Lanjutkan siapa yang selama ini Anda jauh dengan dia, padahal dia adalah kerabatmu. Ibunda, ayahanda, adik, ponakan, dan seterusnya. Khususnya tadi suami istri. Indah semuanya ya. Tolong yang jomblo semoga dapat pasangan yang soleh, soleha. Insya Allah setelah ini makin cepat, jangan lama-lama. Yang sudah menikah semoga indah. Salam ya, salam kepada suami ya. Salamkan tapi sambil gigit ke telinganya. Jangan jadi orang tuh kaku monoton. Modelnya begini kaku, bang, ada salam dari Buya. Ya sah, saya bisa telepon sedikit, assalamualaikum. Gigit ke banyak, cekit loh, kenapa kau nih? Ada salam spesial dari Buya gitu. Oh gitu salam. Oh iya, kita harus ada seni dong dalam hidup. Gayanya begitu tapi nggak seni rumah tangga, lempeng banget. Apalagi yang ustadz tuh di mimbar saja, di rumah sudah nggak ada ustadz.
Bayangin Ustadz pulang ke rumah ngomong sama istrinya, assalamualaikum wahai istriku, sebentar abah mau menyelesaikan 2 juz dulu, sholat 8 rakaat 10 rakaat, ada saja. Indah itu perlu, bahkan harus diyakini bahwa indah dengan keluarga adalah ibadah yang luar biasa, bisa mengalahkan sholat sunat. Makanya perlu kita saat-saat tertentu minum teh bersama sambil bercengkrama, anak yang paling kecil suruh menyenandungkan nasyid atau apa, membaca syair, puisi, keindahan dibuat. Jangan hanya marah-marah di rumah tangga. Kalaupun ada di antara yang hadir, bersyukurlah kepada Allah yang menjalankan Anda ke sini adalah, yang menjadikan kuping Anda mendengar adalah, yang memilihkan kami berbicara ini adalah, semuanya dari Allah. Berarti ini adalah taufik Rabbani, pilihan Allah, tinggal kita berbenah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.